Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, ya, sehat-sehat aja. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan untuk kamu dan cintanya kamu di pembacaan kali ini. Jadi kalau aku udah buat video yang seperti ini tanpa ada label bulanannya, berarti ini bisa terjadi kapan aja. Oke, sebulan, 2 bulan, atau kapanpun juga kamu tonton selama ada di YouTube. Karena sudah pasti general, ya, berarti energinya bisa terbalik, atau bahkan mungkin bukan energi kamu sama sekali. So itu udah pasti bisa, jadi jangan dipaksakan ya. Jadi kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, ya silakan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Kalau kamu gak tahu konselor itu apa, kamu bisa cek aja di Google ya. Oke. Dan ini untuk Virgo, ya, zodiak Virgo. Jadi entah kamu nih yang Virgo atau orang yang kamu tuju ini Virgo, ya. Kita lihat untuk tarotnya. Dan seperti kamu lihat di sini aku nggak sendiri. Dari pertama aku buat video kayaknya Labu nemenin aku terus, so sabarlah kalian ya, karena dia memang seperti itu. Oke, kita lihat untuk tarotnya ya. Ada messenger of air atau Knight of Swords ya. Ada Fortune's Wheel, ada Fool atau The Fool. Wow, Virgo. Ada Nine of Swords. What's happening to you right now, Virgo? Messenger of Fire. Dari semua zodiak, dari pertama aku bacain ya, dari Aries kemarin, untuk yang series ini aku bilang untuk yang paling chaos saat ini adalah Virgo ya. Energinya chaos dalam artian benar-benar berantakan ya. Oke. Dan di the bottom of the deck nya ada Seven of Air. See, seseorang merasa dikhianati, merasa ditinggalkan, dibuat patah hati, namun dia sadar itu karena diri dia sendiri. Oke, jadi gini, seseorang merasa nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya, nggak ada cinta dalam hidupnya, padahal itu semua juga karena diri dia sendiri. Itu yang membuat chaos. Chaosnya adalah dia tahu kesalahan ini berasal dari diri dia sendiri ya, dan dia nggak tahu gimana harus ngehandle-nya ya. Harus fixing ini ataupun membuat ini selesai ya. Jadi seseorang berharap pada keajaiban hadir dalam hidup dia, namun ujung-ujungnya dia tahu ya, mau gimana pun kalau dia tidak melakukan perubahan apapun dalam hidup dia nggak akan dapat hasil apa-apa. So sekarang dia udah sadar betapa bodohnya dia, jadi dia ingin melakukan sesuatu. Ada silent moment dalam diri dia gini. Silent moment, dia awalnya ngerasa aku nggak salah kok, ataupun gimana. So dia happy, dia bahagia dalam hidupnya. Wow, dia happy nggak ada kamu di sekitar dia. Namun tiba-tiba dia ngerasa something is missing ya, sesuatu hilang, namun dia nggak tahu itu apa ya. Terasa menyakitkan ya. Ada kendaraan gede, suara yang tadi lewat ya. Sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, sesuatu yang dia nggak pernah rasakan. Akhirnya dia coba cari dan dia temukan kalau dia kehilangan. Dia nggak pernah merasakan ini sebelumnya ya. Namun yang membuat dia lebih menyakitkan adalah saat dia udah merasa kehilangan, kamu tidak merasakan hal yang sama. Kamu gak merasa kehilangan, kamu gak ngerasa sakit, bahkan mungkin hidup kamu jauh lebih baik daripada dia. So kind of fool, maksudnya dia ngerasa bodoh akhirnya. Kenapa aku menginginkan seseorang yang gak pernah berharap aku kembali, namun dia tahu itu juga kesalahan dari diri dia sendiri, dan ego dia di sini hancur berkeping-keping ya. Ada door, lalu the Queen of Water,
Ten of Fire, see, Page of Fire. Dia patah hati, dia kecewa, namun dia tahu ini kesalahan dia. Cuman ya setelah itu ego dia bermain lagi, ya. Namun dia nggak bisa melepaskan kamu dari pikirannya dia over. Yang dia inginkan saat ini adalah memiliki kamu, mencintai kamu, dan gak kehilangan kamu lagi. Namun dia tahu kesalahan ada di diri dia, kebodohan ada di diri dia, ya. Dan hal yang gak bisa diterima adalah kenapa dia yang begitu sakit, dia yang begitu kecewa. Mungkin malah dia yang meninggalkan kamu. Kamu enjoy, kamu bahagia, itu yang membuat dia bingung. Namun akhirnya dia mengerti, ya, kalau kamu lakukan ini semua ya karena memang kamu menuruti apa yang dia mau, ya. Kamu menuruti dia yang ingin berpisah dari kamu, memilih jalan hidupmu sendiri, dan itu yang membuat dia sakit. Maksudnya dia sadar kalau kamu udah ngelepasin dia benar-benar, tidak berharap apapun lagi, dan dia sebenarnya pengen tuh kamu berjuang, namun kamu gak berjuang lagi untuk dia, ya. So sekarang ataupun nanti dia akan berjuang, sangat berjuang untuk kamu, karena ego dia hancur di sini, hancur banget, ya. Untuk Virgo saat ini, Seven of Air, seperti aku bilang tadi, ya. Dia merasa terhianati oleh kebodohan dia sendiri, bukan dengan kamu, ya. Three of Earth, dan dia terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan keadaan. Dia membuat kamu benar-benar kehilangan segalanya. Dia membuat kamu nggak menginginkan cinta dan kasih sayang lagi. Dia membuat kamu mungkin mati rasa, dan dia tahu itu kesalahan akan diri dia sendiri, dan dia tahu kamu seperti itu karena dia. So I'm sorry, ya. Ten of Earth, aku ngeliat dia akan berjuang mati-matian di sini untuk mengejar kamu lagi. See, Four of Earth, see, ya. Yang dia inginkan hanya memiliki kamu, mencintai kamu. Dia akan jujur apa adanya. Aku ngeliat bakal cukup ekstrim, dimana see the Tower moment untuk last cardnya. Dia aku bilang, so dia akan benar-benar hancur egonya di sini, dan saat ego dia hancur, disitulah dia akan mati-matian mengejar kamu, ya, karena dia tahu kamulah yang terbaik untuk dia, kamu yang tepat untuk dia, dan seharusnya dia perjuangkan. Dan dia ngelihat diri kamu enjoy, bahagia saat ini. Gimana dengan dia, ya? Dia ingin kamu tahu, seperti bahasa Inggrisnya itu confession itu kayak mengaku dosa, mengaku kesalahan, ya. So, kita lihat oracle-nya untuk Virgo, ya. Di the bottom, kok di bottom of the deck di pembacaan kali ini, Virgo. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi sebenarnya perpisahan terjadi, ya, karena kamu untuk memperlihatkan dia seseorang seperti apa dan kamu seseorang yang seperti apa. Setelah di perpisahan, dia makin mengenal siapa dari kamu sih, dan dia tahu, ya, kamu adalah dunia bagi dia. Mengenal kamu, mempunyai cinta dan kasih sayang dari kamu, membuat dia bahkan tidak ingin berurusan dengan dunia luar. Yang sekarang dia rasakan dan dia pikirkan hanya dia ingin dekat dengan kamu. Someone yang sangat seseorang yang sangat dia sayangi dan cintai, dan dia tahu kamu layak untuk dicintai dan layak untuk disayangi, bahkan oleh orang yang jauh lebih baik daripada dia. Namun di dalam hati yang terdalam, dia gak mau melepaskan kamu untuk orang lain,
membiarkan kamu untuk orang lain, ya. See, someone is bearing a false self mask in this relationship. Sih, dia mungkin bohong, dia bilang, oh kamu layak dapat cinta yang lain, kok kamu gak harus sama aku gitu ya, kamu bisa sama yang lain, aku ini apa gitu. Padahal di dalam dia ya sih, dia di dalamnya dia malah dia mendoakan kamu, memikirkan tentang kamu, mengafirmasi apapun hal itu untuk membantu kamu kembali dengan dia tanpa dia perlu banyak berusaha, karena dia pengen kamu yang berusaha, walaupun sebenarnya dia tahu sih kamu mungkin gak akan mau melakukan itu. Kenapa? Ya, karena dia tahu kamu udah masuk ke masa seperti aku bilang tadi, yang udah tidak mengikuti emosi, pemikiran. Kamu udah cukup dewasa dalam hidup dan dia tahu itu cukup sulit, ya. So, justru di masa ini dia sangat merasakan chemistry atau rasa sakitan dan kehilangan yang gak bisa dia handle dari kamu, ya. Dia butuh banget untuk kamu mencari dia, membutuhkan dia agar ego dia sedikit kenyang, dan setelah kenyang dia justru merasakan apa itu hidup, apa itu cinta. Dan ini akan memulai suatu pola yang baru aja lagi. Memulai suatu pola yang sama, akhirnya berujung hal yang sama, ya. Kita lihat tarot selanjutnya untuk Virgo. The Magician, Ten of Swords. Sih, ada energi dia berusaha terlihat menyakitkan, mengecewakan, hancur untuk menarik perhatian kamu lagi. Dia merendahkan diri dia, kayak ya aku gak pantas untuk kamu itu pantas yang lebih baik daripada aku ini apa gitu ya. Dan justru aku melihat malah hanya memperburuk keadaan kalian di sini, karena kamu yang udah memasuki masa yang lebih baik, the spiritual, kamu gak akan mudah goyah dengan apapun yang dia lakukan. See, Seven of Cups, King of Wands. Sih, kamu mungkin yang berusaha dengan dia yang ngelihat aja, ya ampun kenapa dia seperti ini, menyakiti diri sendiri, ya, membuat diri terlihat lebih buruk, padahal diri dia nggak perlu untuk sampai segininya gitu ya. Page of Cups, okay. Dan Page of Pentacles, Ten of Pentacles. Sih, padahal hati dia sangat berkomitmen dan ingin bersama kamu, cuman ya si egoismenya sangat besar orang ini. Dia terlihat buruk, hancur, seperti semuanya adalah salah kamu. Dia seperti ini karena nggak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan, ya. Kalau dia nggak melakukan seperti ini, dia nggak akan dapat perhatian kamu lagi. So, maksudnya dia mau terlihat nggak baik di sosial media atau dimanapun agar kamu tertrigger dan kamu mencari dia, dan di situ dia ngerasa senang lagi untuk kamu hubungi. Namun nanti ujung-ujungnya dia buat lagi hal yang seperti itu, kan nonsense gitu ya. Jujur bagi aku pribadi, aku juga sangat tidak nyaman dengan energi yang seperti ini. Kenapa? So, kehidupan yang sebenarnya simple, sederhana, bisa kita sederhanakan semuanya. Kenapa harus dibuat seribet itu? Ya, bicarakan, belajar memahami, ya, komunikasi yang jelas secara netral, kuncinya di situ. Ya, namun aku ngeliat orang ini masih penuh keegoisan. Okay, so Virgo, entah kamu ataupun dia, kalian masih akan berurusan satu sama lain untuk beberapa saat ini. Namun aku ngeliat ada energi orang baru lagi dalam hidup kamu, ya, yang bisa, ya, membuat kamu ingin membuka hati untuk orang baru, ya. Sepertinya kamu yang berurusan dengan Virgo, jadi mungkin kamu yang bukan Virgo,
ya, dan itu makin membuat dia patah hati, makin dia kecewa, ya, dan dia akan makin menyalahkan diri dia sendiri dan ujung-ujungnya kamu. But ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Perform a random act of kindness. Treat yourself to something beautiful today. Unleash your inner wild child, get up and dance. Breathe in bliss, exhale bullshit. See? Get creative and excite your imagination with wonder. Sorry for the noise ya. Lalu udah let go, control issue and relax in the flow. See? Kuncinya adalah untuk jangan mengontrol apapun. Jangan mencoba untuk mengontrol dia seperti yang dia lakukan ke kamu ataupun sebaliknya. Karena apapun yang memang untuk kamu pasti untuk kamu. Begitu juga apa yang untuk dia pasti untuk dia. Mau kita menahan, mengontrol apapun hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, nourish your body with high vibing energy. Pesan semesta adalah memberikan diri kamu yang terbaik, makan makanan yang sehat, ya, tidur yang cukup, jangan menyakiti diri sendiri dengan kamu tahu misalnya kurang makan, kurang tidur, ya, what a nonsense gitu, ya, karena orang yang peduli dan sayang sama kamu juga gak akan pengen untuk melihat kamu kayak gitu. Kedua, itu terlihat sekali kamu butuh orang lain untuk membantu kamu memproses emosinya kamu. Dan ingat, kita adalah makhluk yang memiliki jiwa, ya, bukan makhluk yang hanya memiliki emosi. So kita bisa bersatu dengan jiwanya kita. Untuk apa kita bersatu dengan emosinya kita, perasaannya kita, kalau ujung-ujungnya hanya buat kita sakit, ya. Kalau kita bisa memilih untuk cara lebih baik, bahagia dan enjoy, ya, untuk apa kita menyakiti diri kita sendiri. See? So that's it. I think that's all, ya. Aku harap ini membantu untuk Virgo. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.